panas dan melepuh besar banget. Bahkan sampai sekarang bekasnya masih ada. Dan Opung bilang, pelakunya akan ketahuan karena beberapa hari ke depan mereka bakal ribut keluarganya. Sampai barang-barangnya ikut keluar. Dan yap, bener guys. Temen ayah yang masih satu marga sama ayah, yang juga buka kedai baru itu, mereka suami istri ribut besar. Sampai istrinya lemparin barang-barang dapur keluar. Bahkan baju suaminya pun dia lemparin. Tapi dengan kejadian ini membuktikan kalau omongan Opung itu benar. Pokoknya banyak hal yang terjadi lah. Sampai ketika gue SMP, krisis ekonomi melanda keluarga gue. Sampai kita harus jualan lontong, banyak utang, dan kedai dijual. Terus karena Mbah, BTW ini mamanya mama gue ya, tinggal sendirian, jadilah kita pindah ke rumah Mbah. Masih di kampung yang sama kok. Bahkan sampai Mbah meninggal kita masih di situ. Sampai abang pertama kuliah juga. Karena emang posisinya keluarga gue ekonominya lagi anjlok banget guys waktu itu. Tapi ayah dan mama selalu kerja keras dan ngedukung anak-anaknya. Jadilah abang tetap bisa kuliah, walau agak huha-huha dikit nyari biaya waktu itu. Tapi nggak apa-apa, ini demi masa depan anak-anak mama dan ayah, mereka kerja keras. Abang keterima kuliah di salah satu univ di Pekanbaru. Terus ada salah satu saudara kita yang bilang gini, iris kupingku kalau anaknya itu bakal berhenti. Nggak akan sanggup dia ini, lagi sulit ekonomi malah kuliahkan anak. Cih, bukannya didoain yang baik-baik, biar rezekinya sampai buat sekolahin abang gue sampai beres, malah negatif banget ngomongnya. Dan alhamdulillahnya, walau sakit-sakitan, abang gue tetap bisa lulus tepat waktu. Dan kayaknya dia tertohok banget tuh, pas tahu abang gue berhasil selesai kuliah. Di usia gue yang udah dewasa ini, kejadian santet itu datang lagi nih. Opung gue yang di kampung, katanya mimpi rumah gue dikelilingin sama ular. Dan ada api besar yang jatuh ke belakang rumah, sampai rumahnya hancur. Terus ayah dan mama dikejar ular, terus mama gue ketangkep. Kata Opung, ada orang jahat yang mau santet pakai tanam kain putih. Kayaknya sama gitu dengan santet yang sebelumnya. Kata Opung, ada orang yang kita lihat rajin ibadah, baik, sering bantu orang, tapi sebenarnya dalam hatinya enggak. Udah lama dia iri sama kalian, dan ini udah lama dia kirim. Awalnya, dia siram pasir ke seng rumah, tapi nggak mempan. Jadilah dia tanam kain itu. Rencananya mau ditambah lagi kalau ini nggak mempan juga. Canggih juga Opung gue nih, bisa nerawang sedetail itu. Dan yap, kita langsung mikir ke satu orang dong, yaitu tetangga yang ada di depan kedai. Ternyata dulu ada kenalan mama gue yang bilang,